Ya, kita lanjutkan mata pelajaran minggu yang lalu. Saya kayaknya ada seperti minggu lalu kita sudah mempelajari tentang julukan-julukan terhadap setan atau iblis. Julukan-julukan. Antaranya adalah dikatakan bahwa dia adalah musuh atau opponent. Opponent itu kan lawan, ya, atau the chief of fallen angels. Jadi malaikat yang jatuh. Kemudian istilah Satan itu, dia Satanas itu dari bahasa Yunani yang ditransliterasi dari bahasa Ibrani, yang artinya juga ya Satan. Diabolos ini devil atau adversary atau penuduh. Ada satu lagi accuser, juga disebut dengan kata kategor. Atau kategor melahirkan kata apa ya? Kategor, accuser, dan Wahyu 12 ayat 10, atau pencoba, Matius 4 ayat 3, 1 3 5. Jadi nama setan semua. Nama-nama julukan-julukannya, istilah-istilah yang dia dipanggil gitu. Tapi memang itulah sesuai dengan pekerjaannya. Ya, sesuai dengan karakter dan pekerjaan. Kalau accuser ya dia menuduh, ya. Kalau musuh ya itu musuh, jadi enemy, jadi itu melahirkan pemberontakan, evil. Kalau devil ya devil, setan. Accuser, pencoba. Kalau the chief of fallen angels ini dia pemimpin dari semua roh jahat. Yesus menyebut juga Beelzebul. Beelzebul itu ada kalau di dalam perjanjian lama itu Beelzebub itu ada penyembahan kepada berhala di dalam perjanjian lama, namanya Baal-zebul. Baal-zebub, ya Baal itu ya Baal, ya kan? Baal-zebub itu, maksudnya Zebub itu ada satu istilah juga di istilah kota gitu. Jadi penyembahan Baal di daerah itu, Baal-zebub, atau the evil one, yang doa Bapa kami, janganlah engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, the evil one. Deliver us from the evil one. Belial 2 Korintus 6 ayat 15 itu artinya juga adversary, ya, musuh juga. Deceiver ini apa? Itu deceive, penipu, ya, bohong. Dia kitab Wahyu 12 ayat 9. Lalu julukan naga besar, ya, naga besar Wahyu 12 ayat 3. Jadi ada orang mengatakan dari kitab Kejadian itu baru hanya ularnya kecil. Begitu sampai Wahyu sudah jadi naga besar. Berarti dia bertumbuh gitu, ya. Bertumbuh jadi ular dan naga besar. Nah, dalam Yohanes 8:44 Yesus mengatakan iblis itu adalah bapa pendusta, ya. Dan dia adalah pembunuh sejak semula, ya. Jadi itu dosa mula-mula berasal dari iblis, pembunuh. Lalu pencuri, Yohanes 10 ayat 10a, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, 3. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 8 itu pendosa. 1 Yohanes 2 ayat 18 dijuluki sebagai antikris. Nah, antikris itu datang dari gereja, kan? Datang dari lingkungan orang-orang Kristen, orang mengenal Tuhan. Ya. Dalam Efesus 6 ayat 12 dengan 1 Yohanes 5 ayat 19 itu iblis adalah penguasa dunia. Ya kan, dia penguasa kerajaan angkasa, ya. Iblis adalah penguasa dunia. Tetapi memang apapun keadaan julukan iblis dan pekerjaannya itu, Tuhan yang tetap mengendalikan, mengontrol segala sesuatu, ya. Jadi dia sudah dibatasi, dia punya gerak-gerik sebetulnya, khususnya di antara kalau dia mencobai orang Kristen itu kan sudah dibatasi. Jadi dia tidak bisa go beyond, ya. Dia memang tetap bisa menjatuhkan orang percaya, tapi Tuhan itu kan tangannya selalu menopang, ya. Makanya ada firman Tuhan dalam ini, 7 kali orang benar itu dapat jatuh, namun dia bangkit kembali.
Ada satu lagi di kitab Yesaya, dia bilang begini, janganlah bersukacita atas aku, hai musuh-musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Jadi dia Tuhan tetap menolong orang percaya kalau menghadapi trial. 1 Yohanes 4:4 dia itu berbicara soal bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ya. Jadi kira-kira kita, bukan kira-kira, berarti kita sebenarnya tidak perlu takut. Ya. Secara hukum kita sudah menang secara hukum, ya kan? Tapi secara praktek memang iblis itu belum dieksekusi. Dia sudah divonis bahwa dia itu sudah divonis untuk hukuman mati, capital punishment, bahwa dia akan dihukum selamanya. Tetapi untuk dieksekusinya belum, nanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kuasa iblis dalam dunia ini memang sudah dikalahkan oleh salib Kristus, walaupun dia masih bisa mengelilingi dunia. Waktu di zamannya Ayub, Kejadian Lama, ditanya oleh Tuhan kan, dari mana engkau iblis? Dari perjalanan mengelilingi dunia ini. Dia mengelilingi dunia ini, ya kan? Berarti sebenarnya iblis itu tidak maha hadir. Dia bisa keliling, tapi dia tidak maha hadir. Pengikutnya banyak. Nah sekarang kita lihat Satan according to the Old Testament. Ya. Dalam Kejadian 3, dia menampakkan, menunjukkan dirinya sebagai ular, seperti ular, sebagai ular. Ular memperdaya Hawa untuk makan buah terlarang. Ini yang pertama, kejatuhan pertama. Berarti memang dia jahat. Ya kan? Iblis itu waktu dia jatuh, langsung untuk pertama kali dia yang diserangnya adalah ciptaan Tuhan. Ya. Nah kalau dia baik, maka dia tidak menggoda Hawa dan Adam dan Hawa untuk melawan Tuhan. Betul. Kalau dia itu memang masih ada baiknya, pasti Adam dan Hawa dia encourage untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi rupanya dia, begitu dia masuk ke Taman Eden itu, dia justru dia melanjutkan dia punya misi kan, untuk menjatuhkan ciptaan Tuhan yang pertama, Adam dan Hawa ini. Saya sempat berpikir begini, pikiran saya begini. Saya pikir itu salah, ya, tapi pikiran saya begini. Waktu iblis itu sudah jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan manusia. Nah itu ada tes lagi untuk iblis. Ya, iblis waktu dia dilemparkan keluar dari surga, dia masuk ke Taman Eden waktu itu. Kemudian sepertinya dia sendiri diuji, ya kan? Diuji apakah dia menjatuhkan ciptaan Tuhan. Rupanya dia masih tetap seperti itu. Berarti dia tidak bisa berubah. Akhirnya dia permanen gitu ya, dosanya. 1 Tawarin 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, maka gerak-gerik iblis ini memang sudah jelas kelihatan. Ya. Tapi saya melihat ya, memang tidak banyak juga menulis tentang pekerjaan iblis ya. Karena memang di Alkitab itu menurut saya tidak perlu terlalu banyak ditulis tentang iblis kan. Ya, itu kan Alkitab itu harus ditulis yang banyak tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, bukan tentang kuasa jahat ya. Nah di dalam 1 Tawarin 21 kan Daud kan dibujuk oleh roh jahat supaya dia menghitung orang Israel. Itu jadi menurut penafsiran bahwa itu menunjukkan bahwa Daud itu jadi sombong. Karena bangsa Israel itu jumlahnya banyak. Dan itu kan hebat waktu itu kan. Kalau perang kemana menang terus. Sehingga dibujuk lalu dia jatuh. Ya, jatuh waktu dia menghitung orang Israel. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa ya Tuhan menjadikan orang Israel itu bertambah-tambah jumlah sehingga tidak terhitung.
Jadi Daud jatuh di dalam dosa ini. Di dalam Mazmur 109 ayat 6, Zakaria 3 ayat 1 2, Yuda 1 ayat 9, iblis itu mendakwa. Iblis itu sebagai pendakwa. Dia mendakwa Yosua. Ya, kalau saudara baca di Yuda 1 ayat 9, dia mendakwa Yosua di depan malaikat ya maksudnya. Dia mendakwa. Nah, Ayub 2 ayat 1 sampai 3 ini lebih jelas. Iblis membujuk Allah untuk mencelakakan Ayub. Coba bayangkan. Nah, jadi memang benar dia ini bukan hanya manusia saja yang dibujuknya atau digodanya supaya dia jatuh. Kalau bisa Tuhan Allah itu juga dia cobai, dia goda supaya jatuh. Coba Yesus waktu dia ada di dalam dunia, ya kan, dia dicobai oleh iblis kan di Matius 4 itu kan ayat 1 sampai berapa? Sampai 10. Jadi iblis itu mencobai Yesus. Jadi sama di sini iblis membujuk Tuhan untuk supaya Ayub jadi celaka. Dia kan bilang begini sama Tuhan. Waktu sesudah Tuhan mengatakan, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun yang seperti dia yang sedemikian takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian dia sedikit provokatif dengan Tuhan. Ya, sedikit juga menguji sebetulnya. Dia bilang, ya tentu aja Tuhan, karena engkau memagari Ayub dengan pagar di sekelilingnya. Coba kalau Tuhan nggak kasih pagar, pasti dia jatuh. Coba kau sentuh dia, izinkan penyakit, pasti dia melawan engkau. Jadi Tuhan itu diuji juga sama dia. Lalu kemudian memang Tuhan itu luar biasa. Lalu dia menguji balik kan sebetulnya. Oh begitu ya katanya. Oke, kalau gitu, ya, kamu coba dia, apakah dia nanti bertahan nggak dengan kesalehannya? Kan? Jadi Tuhan angkat yang dia punya pagar itu, lalu sekarang Tuhan sebenarnya Tuhan menguji iblis, menguji Ayub juga sekarang ya. Dia Tuhan menguji Ayub, ya kan? Tuhan nggak serahkan Ayub, tapi Tuhan menguji Ayub. Nah sekarang dia ada di dalam tanganmu. Sekarang kita lihat, apakah dia tetap bertahan dalam kesalehannya. Jadi rupanya Ayub dia bisa bertahan tidak menyangkal Tuhan. Ya. 1 Samuel 16-14. Nah, roh jahat mengganggu Daud. Jadi ceritanya Raja Saul ini kan sudah tidak taat dengan Yahweh, dengan Tuhan. Ya. Tuhan bilang sama Saul, kalau kamu tangkap musuhmu, kalau nggak salah itu Raja Agag, kamu harus musnahkan, kamu harus bersihkan musuh-musuhmu itu. Tapi Samuel tidak. Samuel tidak membunuh Raja Agag. Lalu jaran-jarannya dia bawa sekalian. Tuhan bilang harusnya semua kamu musnahkan sama rajanya sekalian. Tapi Saul tidak taat. Dia bilang karena dia segan sama rakyat Israel dan mengambil jarahan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, berarti itu semacam penghinaan kan. Tuhan bilang kamu musnahkan semua, jangan ada yang ketinggalan. Tapi dia mengambil jarahan dari musuh-musuhnya itu untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Waduh, berarti tindakan dia itu sangat menista Tuhan. Maka Samuel ini, kamu sudah sangat menista Tuhan. Artinya itu lebih dari menghina Tuhan. Barang isinya di hadapan Tuhan itu semua barang rongsokan, barang yang harus dibakar masuk tong sampah gitu. Tapi Saul ambil barang dari tong sampah, mau dipersembahkannya kepada Allah. Bisa coba bayangkan langsung Tuhan bilang, it's over, it's over. Kamu sudah tidak jadi hambaku lagi. Kamu sudah masa kerajaan kamu sudah berakhir. Langsung hari itu sudah selesai. Begitu selesai begitu, roh Tuhan tinggalkan Saul. Waktu roh Tuhan tinggalkan Saul, roh jahat datang. Di dalam dunia ini kan hanya dua kuasa, satu kuasa Tuhan sama kuasa jahat. Kalau ada kuasa Tuhan, kuasa jahat itu bisa menyingkir. Tapi kalau kuasa Tuhan menyingkir, kuasa jahat datang. Nah, hanya begitu teori. Ya jadi ini
ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan tentang eksistensi iblis atau setan di dalam perjanjian lama. Sebenarnya masih ada lagi, hanya ada banyak ayat-ayat yang sama. Jadi kita tidak perlu membaca. Nah, kemudian kita melihat lagi paradoks dalam tindakan Allah. Semua orang Kristen, semua orang percaya, umat Tuhan itu, mereka selalu berpandangan bahwa Tuhan itu baik. Maka segala sesuatu yang dikerjakan mesti baik. Tidak ada yang negatif. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Tetapi kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, justru Tuhan banyak kali melakukan hal yang bertolak belakang dengan kepribadiannya. Seolah-olah Tuhan itu, kenapa Tuhan itu baik, tapi dia justru melakukan hal yang negatif gitu. Nah ini yang kita harus mengerti, bahwa sebetulnya tindakan-tindakan ini tidak bertentangan dengan dirinya, tidak bertentangan. Ya kan? Karena Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus. Segala sesuatu yang dia kerjakan kedengaran negatif, tetap itu dalam konteks Allah yang Maha Kudus. Betul kan? Ya kan? Tentu dalam konteks Allah yang Maha Kudus. Nah sekarang, kalau saudara, sekarang kasih contoh aja. Kalau seorang dokter medis, seorang dokter itu sebenarnya harusnya dia mengobati orang kan? Betul, mengobati orang supaya orang sembuh. Kalau orang itu sakit, kalau bisa sakitnya dikurangi. Betul. Nah, tetapi dokter justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pandangan orang bahwa dokter itu selalu memberikan obat supaya sembuh dan lain-lain. Ternyata dokter itu kasih operasi badan orang, dia potong badan orang, dia operasi. Betul nggak? Lalu dia dikasih orang minum obatnya sebetulnya obatnya pahit kan? Lalu kasih orang suntik, ya kan sakit itu semuanya, ya kan? Jadi akhirnya menjadikan orang-orang, pandangan orang-orang itu bisa negatif. Kenapa kok dokter ini katanya baik, atau tindakannya kok tidak baik, begitu, ya kan? Nah, jadi ini yang saya sebut sebagai paradoks dalam tindakan. Sebetulnya kedengarannya bertentangan, sebetulnya tidak bertentangan, karena Tuhan itu melakukannya sesuai dengan kesuciannya, bukan sesuai dengan landasan dosa, karena dia sendiri tidak ada dosa. Oleh sebab itu semua motivasi, semua tindakan itu belakangnya motivasinya itu adalah baik, motivasinya baik. Contoh, Keluaran 10 ayat 20, Allah mengeraskan hati Firaun. Untuk apa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tuhan kan harus membuat Firaun ini bertobat. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bagaimana itu? Sehingga dia mengutus Musa ke sana. Firaun tidak pernah akan mendengarkan dia. Dia bilang iya sebentar lagi dia berubah. Sebab Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun. Kenapa begitu? Dan saya yakin Tuhan ini tahu bahwa Firaun ini nanti bagaimanapun juga toh akhirnya dia tidak akan bertobat. Dia tidak akan bertobat. 9 tulah pertama itu masih tetap mempertahankan orang Israel tidak bisa. Firaun itu sudah dipukul, sudah dihajar sampai habis-habisan, masih juga dia tetap tidak bisa mengizinkan orang Israel keluar. Nah, jadi akhirnya Tuhan melihat dia tidak ada perubahan seperti itu, akhirnya dikeraskan. Lihat hatinya sekalian kan, dikeraskan Tuhan. Ya. 1 Samuel 16:14, roh Tuhan mundur, roh jahat datang kepada Saul. Bagaimana? Harusnya Tuhan mensadarkan dia, tapi dia mundur, roh jahat malah datang. Lalu dia izinkan roh jahat itu menguasai Saul. Yesaya 45 ayat 7, Allah menciptakan terang dan gelap, nasib mujur dan nasib malam. Bagaimana ini? Masa Allah menciptakan nasib mujur malam untuk orang-orang? Tuhan itu kan tidak baik loh. Di dalam 1 Samuel pasal 1, 1 pasal 2, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Bagaimana masa Tuhan membunuh orang? Betul. Amos 3 ayat 6, Tuhan melaksanakan malapetaka. 1 Raja-Raja 22 ayat 23, Tuhan menaruh roh dusta dalam mulut nabi-nabinya. Masa Tuhan kasih roh dusta dalam mulut nabi-nabinya? Bagaimana itu? Itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang harusnya dia adalah Allah yang baik. Nah,
Ini yang disebut paradoks dalam tingkatan Allah. Tapi itu jadi maksudnya Tuhan itu apa ya? Kok Tuhan menciptakan ada yang mujur, ada yang malang, seperti kayak tragedi yang terakhir ini ya. Ada orang yang diselamatkan bisa mengucap syukur, tapi ada juga orang yang mendapat berkat tapi tidak pernah mengucap syukur malah mundur. Begitu. Ya, itu apakah di sini berkat itu dari Tuhan atau dari iblis? Iya. Berbicara sebenarnya berbicara soal kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Rencana Tuhan itu, atau Tuhan punya rencana itu begitu besar, begitu luas, jauh lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengatakan ini bahwa Tuhan itu tidak baik, karena dia punya pengetahuan rencana yang begitu besar sekali. Ya, jadi ini semuanya adalah hak prerogatif dari Allah. Dia punya hak, dia punya kedaulatan. Tapi Tuhan sebab itu karena dia punya rencana, maka semua yang dia kerjakan ini atau dia lakukan itu semuanya adalah semua adalah kebaikan. Karena dasar nature dia itu adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak pernah berpikir kecelakaan, kehancuran dunia ini. Tapi karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat, sudah dikuasai oleh kegelapan, maka hal-hal ini bisa terjadi. Ya kan? Dan dalam 1 bulan ini yang pesawat yang jatuh bukan 1, bukan 2, 4 sudah. 1 di Nigeria, 1 di Taiwan, 2 Malaysia Airlines, 2. Sudah 4. Tapi Malaysia Airlines kan yang pertama kan bulan Maret itu hilang. Ya, itu sudah berapa bulan yang lalu? Iya, sebulan, pokoknya di dalam waktu yang beberapa bulan yang ini singkat. Ya, sudah banyak. Jadi sekarang orang mau menyalahkan siapa ya? Ya, nggak bisa Nggak bisa, Tuhan kan nggak bisa disalahkan. Tuhan itu beyond, dia itu transcend, dia melampaui seluruh itu. Ya kan? Tuhan itu melampaui semua kejadian-kejadian. Tapi satu hal mungkin ya Pak Makmur ya, Tuhan mengizinkan malapetaka itu terjadi. Jadi untuk kita yang masih hidup di dunia ini, kita tuh kayak wake up call. Ya, wake up call. Kita sebagai Ini hari kita bisa hidup, tapi besok kita nggak bisa tahu tidak ada lagi. Makanya kita harus fokus kehidupan kita juga ke Tuhan. Ya, jadi itu baik kalau itu. Itu wake up call Ya. untuk kita. Jadi itu disebut paradoks. Jadi sebenarnya itu ayat firman Tuhan itu saling melengkapi. Nah, tapi ada orang yang mempertentangkan, tahu nggak? Dia mempertentangkan. Nah, itu siapa tahu yang mempertentangkan? Orang-orang saksi Jehovah. Orang saksi Jehovah kan membuat mempertentangkan perjanjian baru. Ya, kalau kita bilang A, dia bilang A di satu ayat, dia bilang B di ayat yang lain. Jadi bertentangan. Ya kan? Makanya dia salah mentafsirkan 2 Timotius 3 ayat berapa tadi? 16 dan 17 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, itu untuk menyatakan kesalahan. Jadi dia ambil satu ayat firman Tuhan itu untuk mengoreksi ayat firman Tuhan yang lain, untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah akhirnya dia. Berarti dia mau mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung dia punya alirannya, sedangkan yang tidak mendukung itu dia anggap bukan salah. Ini dikoreksi oleh ayat-ayat firman Tuhan yang satu lagi. Ya. Oke, teruskan. Satan according to the New Testament. Ada 41 kali istilah iblis dalam 38 ayat perjanjian baru. Nah, memang di dalam perjanjian baru pekerjaan iblis itu sepertinya lebih nyata, ya. lebih terbuka ya, di dalam itu. Ya. Nah, tetapi sedangkan di dalam perjanjian lama itu agak lebih sedikit low profile. Hanya kita harus tahu, kita dapat menemukan pekerjaan iblis dari sisi yang lain. Karena di perjanjian penyembah berhala, ya kan, penyembah kepada dewa-dewa, ya, roh-roh arwah, tenung, sihir. Nah, itu ada di perjanjian lama. Itu manifestasinya atau pekerjaannya, ya kan.
Nah, sedangkan dalam perjanjian baru ternyata lebih jelas. Ya. Matius 4 ayat 1 Matius 4 ayat 1 dia iblis mencobai Yesus. Sama tuh yang di perjanjian lama. Iblis mencobai Yesus. Lukas 22 ayat 3, iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Yohanes 3 ayat 2 dan 27, Yudas kerasukan iblis dan iblis membisikkan suaranya ke dalam hati Yudas. Yohanes 8 ayat 4, iblis adalah pendusta dan pembunuh sejak semula. Ya. Wahyu 20 ayat 2, iblis disebut sebagai ular tua yang diikat selama 1000 tahun. Nah, kalau diikat selama 1000 tahun itu kan lama, 1 milenium. Itu disebut masa damai. Karena iblis diikat itu masa damai. Tapi sesudah itu Armageddon, karena dilepas. Iblis sudah 1000 tahun dilepas, lalu langsung terjadi peperangan rohani yang terakhir. Nah, itu. Jadi, sekarang ini gimana? Sekarang ini kita masih 1000 tahun ini belum kejadian ya? Banyak orang punya pandangan tentang milenium. Itu ada pelajaran tersendiri. Ya. Ada yang berpandangan sekarang kita sudah masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ada yang, kapan kerajaan 1000 tahun dimulai? Sejak Yesus mati di kayu salib, bangkit dan tahun mati, itu sudah disebut zaman akhir. Orang ada yang menghitungi itu sudah kerajaan sudah mulai 1000 tahun. Ya kan? Sudah milenium. tapi bukannya kerajaan 1000 tahun itu di mana itu kan bukannya setelah rapture. Nah, itu maksudnya pandangan itu beda-beda. Ada yang berpandangan itu 1000 tahun masa damai itu ya nanti sesudah rapture. Sesudah rapture di mana nanti Tuhan Yesus datang lagi dan kita terangkat, kita bersama-sama Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun itu. Di mana iblis memang diikat. Iblis diikat baru masa damai kan? Lalu iblis sudah lepas, kemudian terjadi peperangan terakhir. Jadi pandangan ini sebenarnya sama. Ada yang berpandangan bahwa orang Kristen tidak mengalami penganiayaan. Ya. Begitu penganiayaan sudah datang yang terberat atau rapture. Ya kan? Ada yang berpandangan bahwa kita orang Kristen akan menghadapi tribulasi. Tribulasi itu artinya penganiayaan yang sangat berat sekali. Itu sangat berat sekali. Makanya Matius 24 ini dia bilang, jikalau waktunya tidak dipersingkat, maka seluruh orang dalam dunia tidak akan selamat. Orang pilihan itu tidak bisa selamat karena begitu beratnya penganiayaan. Nah. Tapi pada waktu yang masa 7 tahun itu kan Pak Makmur, Roh Kudus kan udah diangkat kan. Ya, jadi memang kalau memang kita mau percaya itu, kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri. Ya, itu di mana nanti orang Jewish itu yang 144.000 itu yang akan mengabarkan Injil. Itu penafsiran semua. Penafsiran semua itu. Tapi itu hal seperti pada ini kita harus bahas di dalam pelajaran eskatologi. Jadi kita nggak bisa bahas di sini. Jadi nanti dia jadi agak enggak klop gitu. Simpang siur. 2 Tesalonika 2 ayat 18, iblis mencegah pekerjaan Tuhan. Ya kan? Jadi iblis itu berusaha mencegah pelayanan Paulus, ya, untuk supaya dia tidak bisa kesini, dicegah oleh iblis. Kan dia bilang di dalam ayat ini bahwa dia akan mengunjungi itu jemaat, tetapi iblis sudah mencegah dia. Ya. Sekarang ini Paulus yang bicara, berarti dia tahu bahwa kegagalan dalam melayani seringkali itu datangnya dari si iblis, bukan dari Tuhan. Kekacauan itu semua pekerjaan iblis. Kalau dari Tuhan itu semuanya damai hati. Ya kan? Jadi Paulus saja bisa, pekerjaan pelayanannya bisa terhalang oleh pekerjaan iblis yang mencegah. Apalagi kita. Ya, semua pelayanan gereja itu bisa dicegah oleh iblis. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Yesaya 14 ayat 16-17, 2 Korintus 4:4, Lukas 4:6 dan seterusnya. Iblis dominion over the world. Jadi lebih jelas kan di sini di dalam perjanjian lama, perjanjian baru daripada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kan tidak disebut bahwa iblis penguasa dunia. Iblis itu dilempar ke bumi kan, ke dunia ini. Tapi itu tidak dikatakan bahwa iblis penguasa dunia. Tapi kalau dalam perjanjian baru, iblis itu sudah jelas, bahkan
1 Yohanes 5 ayat 9 mengatakan bahwa seluruh dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. 2 Korintus 4 ayat 11, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat neraka. Ini sebenarnya pekerjaan di zaman akhir, pekerjaan iblis di zaman akhir lebih condong ke situ. Mungkin lebih ini ya, lebih sophisticated ya. Ya, lebih strategis dia. Jadi Dia punya paradigma berubah. Karena dulu perjanjian lama itu adalah zaman purba, zaman Ibrani kan. Memasuki perjanjian baru itu zaman Yunani itu zaman modern. Yunani itu zaman modern. Rasio sudah dipakai lebih daripada perasaan, lebih daripada iman. Nah sekarang sesudah zaman modern, zaman pasca modern, post modern. Ya, ini zaman ke depan sesudah zaman modern. Zamannya lebih crazy lah orang bilang gitu kan. Ya, kompromi terhadap dosa itu sudah lebih hebat, lebih terang-terangan dan lebih persuasif. Seperti kayak koin ya. Kayak flip-flop koin itu loh. Jadi antara kebenaran sama benar-benar kebenaran tuh beda-beda tipis ya, beda tipis, lebih persuasif dan lebih gampang diterima. Itu adalah zaman postmodern. Zaman postmodern itu sebetulnya mengatakan, itu berbicara soal don't tell me that I am wrong. Itu dia. Makanya itu sebetulnya roh atau spirit seperti itu juga merasuk dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Apalagi dalam diri orang berdosa. Maka kamu tidak boleh sekali-sekali mengatakan yang negatif terhadap saya. Ngomonglah yang positif-positif. Ya kan? Sedangkan negatif tidak usah ngomong. Makanya ada satu tokoh gereja, dia sudah pensiun, dia mengatakan, kita tidak boleh mengatakan orang itu berdosa. Oleh karena statement yang seperti itu akan menghancurkan harga diri seseorang. Wah, itu teorinya sangat positive thinking. Positive thinking itu pagan religion menurut saya. Tidak boleh mengatakan orang itu berdosa. Tidak boleh mengatakan orang salah, karena kalau kamu katakan orang itu salah, maka itu akan menghancurkan harga dirinya. Wah, bagaimana kalau orang salah kita nggak kasih tahu dia salah? Berarti dia akan tetap salah terus. Tapi instead ngomong yang baik-baik. Itu zaman postmodern. Semuanya berisi kata-kata yang membangun. Yang negatif semua sudah tidak ada. Ya kan? Bahkan ada orang yang karena khotbah saya terlalu tajam, dia bilang, Bapak, kalau khotbah harusnya jangan begitu. Kita harus bisa mengubah dia punya paradigma dengan cara jangan mengatakan dosa-dosa negatifnya, tetapi berkhotbah yang hal-hal yang positif. Yang bisa loh. Ya, umpamanya, contoh, kalau kamu berdosa, maka Tuhan tidak akan memberkati kamu. Kamu akan kena sakit penyakit. Tuhan akan menghukum kamu. Nah, itu negatif semua. Coba diganti katanya. Gantinya begini. Kalau saudara bisa menjauhi dosa, hidup saudara benar, kudus, maka Tuhan memberkati. Yang mana yang lebih enak didengar? Hah? Sama. Ada dua lebih diplomatis. That's right. Waduh, luar biasa ya. Jangan ngomong dosa, jangan terus mengatakan dosa, ya kan? Tetapi ngomonglah, sampaikanlah yang positif. Ya. Kalau upah dosa adalah maut, dari dosa Anda Tuhan akan menghukum. Tuhan tidak memberkati, bisa kena hukuman Tuhan. Tapi diganti. Kalau kita hidup kudus, ya kan, hidup benar, maka Tuhan memberkati. Nah, ini. Yang mana ya? Jadi ini
kedengarannya bagus, tapi dosa orang tidak diberitakan. Nah, Yesus aja kalau dia menyampaikan, dia mengajar, menyampaikan firman Tuhan, dia ngomong dosa. Dosa. Lihat tulisan Paulus. Lihat tulisan Paulus. Dari halus sampai ke kasar ada di situ. Ya kan? Sampai Paulus itu pernah menyerahkan jemaat di mana tuh yang dia kirim Timotius, dia serahkan sama setan. Itu keras sekali itu. Maka Paulus menyerahkan jemaat itu sama iblis, orang itu sama iblis. Itu kan nggak masuk akal, ya kan? Nah, terus kan. Tapi setan dihakimi pada salib Kristus dan yang akan datang. Ya. Pada kayu salib itu setan itu sudah dikalahkan kuasanya, kuasa dosanya sudah dihancurkan. Kuasa dosa kan ada pada iblis kan, karena dia berkuasa atas dosa. Kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Jadi kuasa dosa itu ada pada pribadi iblis itu. Pribadi itu sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Ya. Kuasa maut itu pun sudah dipatahkan. Makanya dia bisa bangkit. Betul kan? Kalau bisa bangkit berarti dia bisa keluar dari kematian itu. Berarti dia menang. Nah, ini pada salib Kristus. Sedangkan setan itu juga akan dihakimi, dieksekusi untuk yang akan datang waktu Yesus datang. Nah, waktu Yesus datang, dia kan tidak mau. Akhirnya maka terjadi peperangan terakhir, kan disebut Armageddon itu. Karena dia tidak mau menyerah. Karena istilah polisi, istilah hakim itu sudah ketok palu. Dia harus bawa masuk ke penjara, tapi dia berontak kan. Waktu berontak kan terjadi perkelahian dong. Ya kan, daripada saya diserahkan dihukum mati, dia memberontak kan begitu. Waktu memberontak itu yang disebut terjadi Armageddon tadi, peperangan terakhir. Maka 2 Tesalonika mengatakan bahwa Yesus datang lalu membunuh, membinasakan dengan nafas dari mulutnya kan. Dibinasakan dengan nafas dari mulutnya. Nah, nafas dari mulutnya apa? Itu kan kuasa Tuhan, itu kan roh Tuhan. Itu nafas Allah itu roh Tuhan kan. Ya kan? Dulu Tuhan membinasakan dunia ini dengan apa? Api. Dengan air bah. Kalau datang nanti akan kedua kali, dia datang dengan api, bukan dengan air lagi. Berarti lebih berat. Lebih berat. Kalau api itu, itu kan api, Pak? Iya, api dari langit. Tapi kan hanya Sodom dan Gomora. Sedangkan Nuh itu air seluruh dunia. Itu sebabnya ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa itu adalah bumi dibaptis. Bumi kan dibaptis jadi bersih. Enggak, dulu waktu air bah itu dibaptis dengan air bah. Nah, kali ini dia datang dengan api. Kalau dibaptis atau dimusnahkan oleh air bah, tak semuanya habis kan? Habis nggak semuanya? Enggak. Yang tak habis siapa? Ikan di laut habis nggak? Sama binatang yang di Alaska itu nggak habis, Pak. Polar bear nggak ada di Nuh. Ikan habis ya? Ikan itu udah mati. Karena ikan mati, soalnya di air. Di air. Ya kan? Nah, ikan itu ya kalau secara alegoris, penafsiran yang sederhana yang kurang bermutu, dia bilang ikan itu melambangkan jiwa-jiwa yang dikasih Tuhan. Tapi itu tafsiran yang so-so lah. Jadi, tapi kalau api datang, api itu kan betul-betul menghabiskan. Nah, api itu kan membuat semua jadi abu kan. Berarti habis betul. Berarti kan? Tapi kalau yang di dalam air itu kena api juga habis sih. Ya kalau di dalam air ya, kecuali ada gunung api. Ya berarti yang ikan-ikan nggak mati. Enggak, ikan-ikan nggak mati. Ada satu lagi, burung-burung di udara. Burung-burung kan di udara. Burung tapi mati ya. Panas. Kena api ya mati. Ya asal dia tahan aja, terbang terus. Ya. Ya itu sih di luar. Jadi kuasa jahat sudah dihakimi pada kayu salib, pada salib Kristus dan juga yang akan datang. Ya kan? Oke. Teruskan, praktek okultisme dalam PN dan PB. Saya langsung aja sebetulnya. Sebetulnya praktek okultisme ini adalah wujud daripada pekerjaan iblis juga dalam dunia ini yang lebih terorganisir sifatnya. Ya kalau
iblis itu datang waktu orang yang tidur mimpi, dia mimpi ada hantu, itu pekerjaannya yang eksklusif. Eksklusif itu kan yang sharp, yang norak kan, ya kan? Lalu ada apa, terjadi berbagai peristiwa yang sebetulnya yang datang dari kejahatan itu secara eksklusif. Tetapi iblis itu juga bekerja secara inklusif, ya kan? Secara terorganisir lah dibilang. Nah, makanya ada penyembahan kepada berhala, ya kan? Orang bikin patung, ya kan? Lalu ada perdukunan, ada sihir, ada roh peramal, ada penyembahan kepada ini, penyembahan kepada itu, semuanya lebih strategis, lebih terorganisir, dan orang lebih gampang menerimanya, kan, betul nggak? Keluaran 20 ayat 35, yang ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, patung ini dibuat kan tentu orang buat bikin patung yang masih bagus. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi itu sudah terorganisir. Pekerjaan iblis yang sudah terorganisir, betul nggak? Perdukunan, sihir, ramalan, dan lain-lain. Perlindungan, betul nggak? Pakai jimat. Itu kan semuanya kedengarannya sudah bagus kan? Masa iblis itu jahat? Ini kok bisa kasih perlindungan, pasang opo-opo, ya kan? Pasang jimat supaya kebel bisa terbang, lalu dagangan bisa laku, kan bagus itu. Itu kan lebih menarik toh, betul nggak? Daripada iblis itu datang, oh kau jadi perampok ya, nah kau. Orang takut mau jadi perampok kan? Orang ada yang juga takut jadi pembunuh. Tapi ini kalau datang dengan baik-baik, maka seluruh dunia itu bisa ikut dia. Apalagi kalau dia bikin mujizat. Jadi jangan kita impress kalau itu hanya mujizat. Karena tak tahu mujizat itu datang dari siapa. Kan setan tuh bisa bikin mujizat. Waktu Musa melemparkan tongkatnya itu jadi ular tongkatnya. Lalu para ahli-ahli sihir Mesir juga semua tongkatnya dilemparkan, semua juga jadi ular. Ayo. Nah, kan begitu. Lalu tapi ularnya Musa ditelan semua ular-ular dari ahli sihir itu. Begitu dia tertelan, tongkatnya masih tetap utuh seperti, bukan dia tambah gemuk. Artinya apa? Itu artinya spiritual warfare. Betul. Itu ada peperangan. Jadi dia lebih terorganisir, dia lebih konstruktif sifatnya, tetapi fake, tapi palsu. Hoax, palsu, pemalsuan. Yang palsu-palsu itu kan juga bagus, bukan tidak bagus. Cuma lihat ya, tas-tas mahal-mahal itu sampai ke Indonesia kan cari ke Mangga 2, tas-tas Chanel, tas apa, Tots apa yang mahal-mahal itu semuanya sudah ada yang palsu, ketika atau walaupun itu tidak palsu, tapi sudah dibuat nggak, sudah di-license, dibuat di negara lain, bukan dibuat di negara dari mana dia berasal. Itu juga bagus, tapi mutunya bagaimana? Lain. Sekarang Anda beli sepatu Nike zaman sekarang, bisa pakai berapa tahun? Nggak sampai setahun. Anda lari-lari, habis tapalnya. Kalau dulu sepatu Nike bisa tahan lama. Ngerti nggak? Pernah nggak saudara tahu sepatu Clark yang buatan Inggris itu? Saya masih ingat waktu saya di Palembang. Saya punya teman-teman itu pakai sepatu Clark yang buatan Inggris itu, waduh bagus sekali. Dia punya bahan keras sekali dan sangat bermutu. Pakainya tuh tahan begitu lama. Sekarang sepatu Clark bukan buatan Inggris lagi, buatan dari negara lain. Lembek sekali, modelnya memang lebih bagus, tapi when it's soft tender, pakai sebentar juga habis, butuhnya sudah berkurang. Jadi pekerjaan, tapi saya bukan mengatakan ini produk-produk ini pekerjaan iblis, bukan itu sebagai contoh nanti marah-marah. Jadi pekerjaan si jahat itu sudah lebih inklusif, tidak lagi eksklusif, lebih secara konstruktif. Bungkusan-bungkusannya itu semua sudah bungkusan yang bagus sehingga daya jualnya memang tinggi. Tetapi di dalamnya tetap kuasa si jahat yang bisa mendesain itu adalah kuasa Roh Kudus. Kita sulit membayangkan
kita sulit membedakan karena ini manifestasi pekerjaan Roh Kudus atau ini manifestasinya pekerjaan setan. Kalau mujizat Anda tidak bisa susah membedakan. Orang didoakan ditumpang tangan sama-sama dengan nama Yesus. Makanya Yesus bilang, nanti hati-hati akan ada datang Mesias palsu. Orang-orang akan datang dengan menggunakan namaku. Hayo sekarang kalau yang sesat menggunakan nama Yesus, yang tidak sesat juga menggunakan nama Yesus. How do you differentiate? Tapi ada afirmatif mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya kan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, coba lihat. Jadi semuanya sudah lebih inklusif, lebih menguntungkan, betul nggak? Lebih menguntungkan dan tidak merugikan. Tetapi ketahuan bahwa itu datangnya bukan dari itu, tapi dari roh jahat. Saya dulu pernah kasih kesaksian kalau saya dulu. Di jemaat kami dulu waktu di Jakarta, ya, mereka itu ada yang dagang bukan toko kecil yang kan jual beras, kan jual minyak, kan toko kecil kan, kelontong, kelontong, whatever you name it, pokoknya. Jadi ibu pemilik toko ini, dia ingin supaya dagangnya laku, dia pergi ke dukun. Bukan, dia pergi ke dukun. Ya, kalau Gunung Kayu sudah ada, itu sudah komplit lah, itu sudah satu paket. Jadi dia pergi ke ke dukun. Dukun itu kasih jimatnya supaya dagang laris. Jadi jimat itu mesti taruh di laci tempat duit itu. Lacinya kemungkinan menurut pandang gambaran saya lacinya pasti besar. Karena di situ ada 1 botol cuka. Ada cuka. Jadi jimatnya itu ada ditaruh di ke cuka itu. Saya nggak tahu cuka itu digunakan untuk apa, tapi mungkin cuka itu juga kuasa gelap juga. Rupanya cukanya tumpah. Waktu cukanya tumpah, cuka kan asam kalau di Indonesia. Asidnya 90% itu. Dia minumnya bahaya. Di cuka itu kena dia punya jimat. Ibu itu ramai di rumah. Kok asam ya badan saya. Oh iya? Asam badan saya, dia merasakan bahwa di badan saya kena cuka. Rupanya dia sudah kerasukan karena jimat itu waktu dia ambil itu roh jahatnya masuk ke dalam dirinya dan dukun. Waktu jimat itu kena cuka, dia merasa asam di rumah. Ya, pokoknya dia manifestasi, kemudian pendeta kami doakan pendeta kami. Akhirnya kenapa kok bawa cuka badan? Bawa cuka asam katanya. Jadi dibawalah di ibu ini ke tokonya. Oh, rupanya ini begitu dibuka lacinya, cukanya ketumpah ke jimatnya itu. Akhirnya ketahuan bahwa dia ini pakai kuasa gelap. Dan dia dibuang jimatnya, cuka dibuang, baru dia beres lah. Ngerti kan? Jadi penyembahan itu jangan main-main. Ngerti nggak? Jangan main-main. Apalagi ada hubungan dengan kuasa gelap. Lalu ada hubungan dengan kepercayaan yang lain. Maaf, ada hubungan dengan agama yang menyembahnya kepada banyak roh, banyak ilah. Itu Hindu juga. Hinduism kan banyak Allah. Bagaimana kalau Anda bersekutu dengan dia? Doa bersama, bahaya kan? Aduh. Tapi Pak, Masih banyak ceritanya. Pak Mahmud, katanya kalau orang yang punya kayak opo-opo atau ada jimat, itu kan sepertinya roh jahatnya udah masuk ke dalam dia. Sudah. Pada waktu dia meninggal, kalau dia belum terima Tuhan, matinya susah. Hah? Katanya matinya Susah apa enggak? Pokoknya dia mati nanti. Opo-opo tuh. Opo-opo Opo-opo itu adalah jimat-jimat yang datang dari mana? Dari Ambon, Kalimantan, Pak. Manado. Saya kan pernah melayani satu anak muda. Saya pernah ceritakan. Jadi kan saya kan di Jakarta waktu saya single ini, saya melayani di gereja, ya saya ngekos di tempat kos yang dekat dengan gereja. Ya saya tak tinggal sama orang tua saya ngekos. Jadi orang ke kos ini kan banyak.
Karena banyaknya kuliah di apa tuh? UKI yang di bundaran Senayan Cawang, UKI kan? UKI Cawang. UKI Cawang bukan UKI Cawang, UKI di Sudirman dekat Bendungan Hilir kan ada UKI satu. Oh iya. Ya. Lalu suatu kali mereka itu main jalangkung, pokoknya satu tempat kos itu dikejar-kejar sama setan. Setan itu mau sudah dimainin setan itu pakai keranjang itu, lalu katanya sudah kita sudah selesai, kamu pulang. Tahu dia minta anterin katanya. Kemana? Dia tuliskan pakai pulpen itu kan, tolong antar saya ke kuburan, mati dia. Jadi ketakutan, sok antar ke kuburan, langsung mereka lempar, mereka buang itu keranjang itu, bubar semua. Akhirnya tapi roh jahat itu ngubur sampai pokoknya sampai tunggang langgang lah, sampai mereka tak berani lagi kembali ke kamarnya masing-masing. Jadi tidurlah di satu kamar bertumpuk-tumpuk karena takut. Akhirnya dipanggillah saya. Oh begitu ya. Akhirnya sudah dia panggil saya tinggal Injilnya saya suruh duduk diamnya semua, jadi anak manis semua. Tinggal saya Injili kan, sudah saya Injili, mereka terima Tuhan, saya doakan. Tapi ada yang memang dirasuk habis-habisan. Lalu kemudian ada satu anak UKI ini, saya masih ingat namanya, masih wajahnya saya masih ingat dia. Jadi dia rupanya karena roh setan itu tidak mau keluar, jadi dia pergi ke dukun. Dukunnya nama dukunnya Hasanuddin. Jadi nama dukunnya Hasanuddin. Lalu saya layani dia, oh kalau gitu kamu mari kita berdoa untuk pengampunan dosa dan pelepasan. Jadi sudah saya doakan dia, saya terjadi pelepasan. Jadi dia kerasukan roh jahatnya. Begitu saya layani dia, saya doakan dia. Ya kita dulu punya kebiasaan suka tanya roh siapa ini kan. Dia bilang Hasanuddin katanya. Hasanuddin keluar dalam nama Yesus kan. Nah, jadi dia pergi ke dukun, nama dukunnya roh saya ini masuk ke diri dia. Ke dukun. Ya nama dukun itu Hasanuddin. Jadi dia saya tanya roh jahatnya siapa namamu, dia bilang Hasanuddin. Lalu saya tanya lagi, kau tahu nggak siapa Yesus itu? Dia bilang Yesus adalah raja. Dia bilang, merinding kau. Dia bilang raja. Dia bilang, ya aku bahwa Yesus itu raja. Makanya dia takut sekali kan. Habis itu akhirnya dia lepaskan. Jadi orang yang terlibat kuasa gelap itu jangan main-main. Sepertinya tidak ada apa-apanya kan? Ada apa-apanya tuh. Masa iblis bisa kasih kamu layanan gratis? Kalau dia tidak menguasai jiwa. Jadi jangan main-main dengan maaf nih. Bukan hanya itu, doa-doa bersama itu. Berdoa bersama sama orang-orang sama agama lain ya. Itu saya rasa New Age itu ya. New Age itu. Zaman sekarang itu semua dikumpul jadi satu. Semua baik. Jadi kita harus hati-hati. Praktek-praktek okkultisme dalam PLNPB. Sekarang demon possessed. Ya, demon Tapi possessed. Pak, kalau di Indonesia itu kan suka berdoa untuk menurut kepercayaan masing-masing. Sudah lama. Kan kerukunan agama. Iya, PGI apa itu? Istilahnya begitu. Iya, jadi mereka kumpul sama-sama, Hindu, Buddha, Ya, kalau Konghucu kita semua. berdoa, Sama berdoa gitu. untuk kedamaian dunia. Iya. Untuk pilpres lah, kita ngomong untuk pilihan presiden lah. Kalau di Indonesia itu lebih luas karena orang-orang pokoknya semua aliran kepercayaan kumpul semua. Jadi dia berdoa sama roh jahat, dia berdoa sama kuasa-kuasa lain, di dukun-dukun juga hadir berdoa semua sama-sama. Jadi ada pendeta yang liberal, pendeta yang bagaimana? Dia bilang begini, ketika kita berdoa sama-sama ini, saya merasakan kehadiran Tuhan. Katanya. Mana bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tapi kitanya kalau sekarang kita di pekerjaan misalnya kalau dulu saya kerja di Indonesia terus kita ada acara gitu. Kita diminta berdoa masing-masing. Apa kita salah kalau kita berdoa pada Tuhan kita? Cuman pada suatu acara yang semua orang di situ berdoa. Itu konteksnya lain. Kalau ini betul-betul terorganisir dan betul-betul mempercayai lagi. Dia mempercayai semua kepercayaan-kepercayaan iman agama lain ini adalah sama. Nah itu yang menentukan.
Kalau ibu kan lain. Ya orang berdoa, ya aku berdoa juga. Tuhan terima kasih untuk berkat makan minum ini. Tapi pikiran saya kan kayak Yesus, bukan pikiran saya, oh semua orang juga menyembah kepada Tuhan yang sama. Kan tak begitu, beda. Konteksnya, suasananya lain. Dan itu yang menghadirkan semua roh-roh jahat. Tapi Indonesia sudah umum itu, Pak. Hah? Indonesia umum. Sudah bukan barang baru. Sebelum New Age ada itu, nama itu Indonesia sudah ada ya? Sudah ada. Kerukunan apa segala Ya, macam. itu tapi istilahnya itu kita orang tidak menyebut New Age, tapi di sini kan lebih agama Pancasila di Indonesia. Teman kamu Ya. sama. Bukan juga. Jangan nyebut begitu, itu tidak boleh. Artinya konsep kerukunan beragama itu sudah bersinkretisme, artinya sudah mencampuri semua ajaran-ajaran dari satu, dianggap semuanya baik dan bisa membawa keselamatan. Yang itu yang bahaya. Ya kan? Nah, sekarang demon possess. Nah, demon possess itu di dalam perjanjian lama juga ada kasus waktu siapa Raja Saul itu dia memanggil arwah Samuel, dukun itu kan pasti kerasukan kan, makanya dia mengatakan aku adalah roh Samuel kan gitu, karena dia kerasukan. Itu juga demon possess. Jadi sebetulnya itu bukan roh Samuel, bukan roh Samuel, bukan. Setan ngaku Samuel. Setan mengaku Samuel. Ada banyak kasus-kasus yang memang perlu diselidiki, tapi saya menganggap itu tidak perlulah diselidiki yang begitu-begitu. Ya. Dia mau proses. Kalau di dalam perjanjian baru banyak. Di dalam perjanjian baru banyak, rupanya di dalam perjanjian baru dia lebih garang, dia lebih menyatakan diri. Karena yang dihadapi langsung anak Allah, betul nggak? Ngerti nggak? Kalau dihadapi oleh anak Allah, dia tidak bisa membungkus semua dia punya action dengan hal-hal yang bagus, kan nggak bisa lagi. Dalam berhadapan dengan anak Allah, dengan Tuhan sendiri. Tuhan kan tahu semuanya, mana bisa dia bersembunyi. Makanya begitu bertemu, kecenderungannya langsung manifestasi. Ya. Karena berhadapan langsung dengan anak Allah. Ya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 8:7 ada roh tenung, ada orang yang punya roh tenung. Roh tenung, dengan roh tenungnya banyak mendatangkan penghasilan. Begitu Paulus mengusir dia pergi rohnya, dagangannya sudah tidak laku lagi, dia marah-marah kan gitu. Ya, banyak sekali. Jadi memproses itu, lalu pemuda di Gadara dikuasai oleh pemuda di Gadara. Kan dikuasai oleh ribuan legion setan. Itu legion itu berjumlah banyak. Makanya waktu dia diizinkan masuk ke babi-babi itu 5.000 babi. Kalau dihitung satu-satu 5.000 babi berarti 5.000 roh, kan banyak gitu. Satu orang bisa memuat 5.000 roh, kan banyak tuh. Kuat berarti orang itu. Kuat sudah jelas, karena konteksnya dia sudah tidak bisa dikendalikan. Dia nggak bisa dikendalikan. Rantai ikan itu jauh putus. Rantai itu rantai besi, bukan rantai tali rapia ini, bukan. Itu rantai besi. Besi itu diputusin. Itu bukan berarti kekuatannya luar biasa, betul nggak? Besi itu dipotong pakai itu nggak putus, apalagi besi di zaman dulu. Kuat-kuat. Nah itu dia masih besi yang asli. Itu kok mesti diusir ke babi? Apanya? Yang punya babi gimana? Kok mesti diusir ke babi sekarang? Oh dia minta? Iya dia minta. Tapi ada permintaan yang diturunin sama Yesus. Ya, yang punya babi yang ngambil. Makanya orang Gadara itu meminta Yesus tinggalkan tempat itu, diusir pergi ke jauh. Karena mereka takut. Nah, mereka tidak menuntut 5.000 babi karena mereka juga takut. Mana ada satu manusia yang bisa mengusir 5 setan di pemuda Gadara ini sudah sekian lama tidak selesai lalu diusir atau 5.000 babi langsung terjun ke jurang. Orang juga takut, jadi tidak ada tuntutan. Nah, iya. Ya. Dan itu memang ada. Itu memang ada. Saya dulu pernah mendoakan satu anak masih muda. Dia memang sudah agak gila. Jadi saya doakan dia. Entah dia gila atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya doakan dia, saya rasa dia kerasukan. Siapa kau? Berapa kau? Dia bilang 500. Berapa roh? Kadang-kadang dia bilang 300, kadang dia bilang kami ada 500, kadang dia bilang 600. Saya pakai usi, nggak pergi-pergi. Jadi memang ada itu. Rohnya masuk ke di orang itu banyak. Memang ada.
memang aneh. Manifestasinya demon possession macam-macam. Ada manifestasinya seperti harimau, ada manifestasinya seperti ular. Kalau ular itu dia di lantai itu dia berguling-guling. Ada manifestasinya pencak silat. Pencak silat itu saya sudah ketemu. Kuda lumping. Kuda lumping ya, kuda lumping itu tontonan umum. Pencak silat saya sudah ketemu. Kemudian tari Bali. Tari Bali itu, ya itu juga ada kuasa jahatnya. Karena apa? Karena menggerakkan orang tari Bali itu seni yang sangat bagus sekali. Dan itu dia bisa menari dengan lebih bagus. Itu saya pernah hadapi itu satu kali dulu di jemaat saya. Dia punya pembantu kesurupan. Jadi tiba-tiba saya dipanggil kan, oh ini pembantu saya kerasukan. Mereka nggak bisa ngusir dia panggil saya. Begitu saya datang, begitu saya doakan di dalam nama Yesus, saya doakan, langsung dia, wah dia menari. Wah, saya kaget. Matanya kedap-kedip gitu. Matanya muter gitu. Dia berdiri, dia tari Bali itu. Wah, goyangannya beautiful gitu. Iya, menarik sekali itu. Wah, baru saya tahu bahwa itu orang yang belajar nari-nari itu juga ada yang menggunakan kuasa gelap. Makanya dia tarinya bagus. Tapi saya memang tidak tanya waktu itu perempuan ini membantu rumah tangga itu adalah orang Bali atau bukan. Tapi setahu dia begini, yang begini. Terus hilang gitu. Terus berhenti. Habis itu Sudah berhenti ya, didoakan, diperintahkan dalam nama Yesus kan. Yang roh jahatnya pergi, dia sadar. Terus nggak bisa lari balik lagi. Nggak tahu, tidak lagi sudah diusir roh jahat. Ya. Jadi setelah itu bisa balik lagi nggak Pak Mahmud? Roh jahat. Harusnya dia harus terima Yesus. Yesus. Saya tidak ingat sampai sejauh mana saya hanya doakan. Saya waktu itu apakah saya ada melayani dia supaya dia terima Tuhan apa enggak? Dan saya nggak pikir, saya nggak ingat itu. Tapi dia harusnya dia terima Tuhan dalam hidupnya, berarti dia aman. Ya. Kalau boleh nonton itu nggak tari kecak-kecak? Kalau kita ke Bali, tari. Kalau kita lari, nggak apa-apa kita nonton. Menurut saya kita nonton, kita tidak tahu apakah itu ada roh jahat, ada kuasa gelapnya apa enggak. Bagaimana kita menginvestigasi ya, orang tersinggung kan? Oh, marah dia. Kan dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, ya kan? Saya sudah bilang Pak Sony Bala, ya kan? You bilang di sini ada hantu, tapi ke Las Vegas itu tidurnya nyenyak. Wah, itu hantunya lebih banyak di situ, tapi hantunya lebih indah. Kan rasio kan, kita ke rasio begitu. Jadi gimana Pak Sony Bala? Apakah masih ada penunggu apa di mana? Tidak ada lagi itu. Udah berubah, paradigmanya sudah berubah semua. Hah? Bisa tidur di sini nanti malam sendirian? Catur Pak nanti. Iya, jadi itu. Banyak roh-roh roh jahat itu dalam pelayanan saya sudah hadapi, tapi di dalam konteks demon possess, seperti roh kuatin saya sudah pernah usir at least 2 kali, ya pokoknya banyak gitu. Ya. Tapi di dalam konteks perjanjian baru ini banyak orang-orang yang sakit oleh karena roh jahat. Ada orang yang disutuli, ingat ya, diusir sembuh dia, dan lain-lain. Ini semuanya ada di sini. Ya, saya hanya tidak mengupahnya satu-satu karena terlalu banyak. Nah, sekarang membedakan yang sakit jiwa sama yang kerasukan setan. Kenapa? Membedakan orang yang kerasukan setan sama yang sakit jiwa. Mental ini. Ya betul, itu juga beda-beda tipis juga. Beda-beda tipis, dan biasanya menurut saya kalau orang itu dirasuk roh jahat, dikuasai roh jahat itu bisa merusak jiwanya juga. Dia bisa merusak tubuhnya, dia sakit, psychological dia bisa rusak, ya kan, apalagi spiritualnya rusak jiwanya. Jadi biasanya kalau orang yang demon possess
tapi jiwanya belum rusak, belum ada psychological problem, begitu dia diusir, dia normal seperti Biasa. dia orang lain. Tapi sebelum dia ketahuan ada roh jahat dalam dirinya, dia juga normal kok. Dia juga normal. Tapi memang ada orang yang punya psychological problem yang berat, yang oleh karena pekerjaan iblis dalam dirinya. Ya. Nah, menurut hamba Tuhan yang lain, saya pernah dengar, memang roh jahat itu menguasai seseorang, dia merusak. Tak roh jahat keluar, orang itu sakit. Iya, tetap sakit. Berarti nggak? Kan roh jahatnya pergi, dia sakit. Tapi dalam konteks yang firman Tuhan ada roh bisunya itu, roh yang mengakibatkan roh bisu tuli, mungkin rohnya itu yang mengendalikan telinga dan lidahnya itu, sehingga dia tidak bisa mendengar dengan baik, dia tidak bisa berbicara. Kan waktu roh jahatnya keluar, meninggalkan telinga dan pita suaranya itu dia tiba-tiba bisa membaca, mendengar dan berbicara. Ya, jadi ada beberapa peristiwa di sini yang kita lihat di dalam film. Oh, ada juga anak dari seorang perempuan dari Siro-Fenisia, betul nggak? Baca nggak? Dia datang kepada Yesus. Yesus, tolonglah anakku, sedang anakku dikuasai oleh roh jahat dan ya, sudah sangat lama dia menderita. Ya kan? Ingat kan? Lalu Yesus bilang, tidak layak memberikan roti lalu dilemparkan kepada anjing. Ya kan? Tidak layak memberikan roti, harus dikasih anak-anak tapi lemparnya kepada anjing. Dia bilang, perempuan ini, kamu tidak layak. Lalu perempuan itu bilang, perempuan tetap percaya sama dia, biarlah aku anjing, tapi aku tetap mengharapkan remah-remah dari meja tuannya. Berarti tuannya itu adalah Yesus. Wah, lalu Yesus kata, wah, iman seperti ini luar biasa. Pulanglah, perempuan, anakku sudah sembuh. Jadi begitu dia pulang, setan itu sudah keluar dari anak perempuan, anaknya ini. Itu kan bicara soal iman. Makanya mengusir roh jahat, nanti kita lihat bagaimana Yesus membebaskan atau eksorsis orang yang dirasuk roh jahat. Ya. Jadi ini kita tinggalkan saja. Yang pertama, Yesus mengusirnya. In the name of Jesus. Jangan diusir dalam. Yang kedua, dia mengusir setan dalam namaku. Dan Markus 16 ayat 16 dan seterusnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Jadi usir dalam nama Yesus. Tapi harus mengusirnya juga dengan iman, ya. Tapi mengusirnya juga tidak perlu pakai teriak-teriak. Karena dulu saya ingat ya, karena kita baru terlibat dalam pelayanan, begitu ada orang yang dirasuk roh jahat, kita teriak sekencang-kencangnya, jangan sampai seluruh tetangga datang. Iya, saya ingat sekali itu ada di rumah jemaat, tahu-tahu dia anak perempuan ini jemaat kami, dia dirasuk roh jahat di rumah itu, maka saya dipanggil. Saya selalu dipanggil tuh. Mungkin ada roh jahat, pasti panggil komando. Ghostbuster. Saya pembina waktu itu. Saya hanya pembina. Jadi saya datang, saya usir dia. Tapi saya teriak sekencang-kencangnya dalam nama itu. Tidak pergi-pergi dia. Kurang kencang. Sampai 1 jam. Hantunya budak kali Pak. Pokoknya ditumpang tangan, tapi juga takut sebetulnya. Kalau orang yang ngusir setan dengan teriak-teriak itu sebenarnya dia itu takut, bukan beriman. Supaya menghilangkan rasa takutnya, dia teriak sekencang-kencangnya. Jadi sampai pokoknya orang itu saya datang. Kadang-kadang orang itu kasihan. Kita pegangi sampai kita, karena dia kan kuat kita. Begini sampai kita pakai kaki kita juga, kita tekankan di lantai itu kan, itu dia kan memberontak. Habis kita teriak sekencang-kencang. Well, Anda tahu seluruh, karena itu di kampung kan? Sehingga datang semua, ramai semua orang lihat kita datang di pagar itu, rumah itu ada pagar, semua orang ramai sekali lihat apa yang terjadi. 1 jam didoakan, tidak keluar, tidak pergi-pergi. Siapa namamu? Siapa kau ini? Setan. Habis itu udah capek sekali, udah capek. Akhirnya
udah capek begitu, akhirnya sudah capek yang terakhir, begitu doa pelan-pelan dia baru pergi. Ya kan? Jadi bukan dengan suara kerasnya, itu harusnya didoakan dengan iman, dengan suara kecil-kecilnya dalam nama Yesus. Nggak perlu, wah kalau baru mengusir setan itu bukan main. Kemudian lagi seneng-seneng. Ya, bukan, itu panik. Padahal setannya pesakit. Ada juga rame-rame doakan nggak pergi-pergi juga. Ya kan, jadi itu. Nah kemudian dengan berdoa dan berpuasa, kayak Yesus bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, itu betul. Itu betul. Jadi ada orang-orang yang kita layani dulu, pokoknya setiap kali didoakan pasti kerasukan. Orang yang sama terus. Pokoknya dia begitu didoakan dia sudah mulai lagi. Sampai kita doakan kecapean. Kecapean ini saya nggak pergi setannya. Kita yang capek. Kita yang capek. Akhirnya ya sudah, buka matamu, saya bilang. Maksudnya saya izinkan, ya sudahlah kau. Itu kan, buka matamu. Sadar ya buka matanya, biasa lagi. Ya, kecapean juga dia karena itu kan. Tapi kita doakan dia terus, dia ke gereja kan. Apalagi di gereja kan suka ada komunian, ya kan? Komunian, dan dia menghayati pengorbanan Kristus. Sesudah tidak lama kemudian waktu saya mendoakan dia lagi, dia sudah tidak ada lagi, tidak ada kerasukan demo possession lagi seperti dulu. Dan saya menyimpulkan bahwa roh setannya sudah pergi. Padahal itu anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang baik, yang setia, yang taat. Masih bisa. Masih bisa. Karena backgroundnya itu Buddhism. Beda Buddhism itu memang berat. Lalu kemudian dia dengan berdoa dan dengan berpuasa. Jadi kami pernah melayani di Hawaii. Saya pernah diundang ke Hawaii melayani di sebuah gereja di Indonesia. Jadi jumlahnya cukup besar. Kebanyakan terdiri dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini datang dari Indonesia di Hawaii itu bisa kuliah. Kuliahnya di ini loh. Kuliah di universitas yang punya orang Mormon. Oh, dokternya PCS di situ ya? Iya. Polynesian itu. Iya, Polynesian Cultural Center itu banyak orang Indonesia yang bekerja di sana dan kuliah di universitas milik orang Mormon. Asal you ke sana, you mengaku orang Mormon, you diterima, dapat beasiswa, bisa kerja di PCC. Nah, rupanya ada satu orang Chinese, anak laki-laki, jadi kami doakan, dia memang ada roh jahat yang menguasainya sudah lama. Jadi pendeta datang dan pergi kan, dari undang pergi. Kebetulan yang terakhir saya yang diundang, saya sama istri saya. Jadi kemudian kita doakan juga. Waduh, roh jahatnya nggak pergi-pergi. Saya sudah tidak ingat ada roh jahat apa gitu. Pokoknya dia kerasukan, dia mau proses, roh jahatnya suruh pergi, dia tidak mau pergi. Dan itu sudah berkali-kali kami lakukan. Tapi yang terakhir kami berdoa dan puasa kan, satu hari aja. Kita puasa, doa, kemudian waktu sore hari, waktu malam hari, perut kita waktu sudah lapar, kita panggil dia masuk. Ya kan? Lalu kita usir juga, tidak pergi setan, tidak mau pergi. Karena kita sudah lelah, kami minta air. Karena kami sudah lelah, kami dalam satu tim sudah lelah. Lalu kami, oke, kalau gitu kita menyembah Tuhan saja. Maka kami menyembah Tuhan. Kami nyanyi, menyembah Tuhan. Dia lagi terguling di situ kan. Waktu kami nyanyi begitu ya. Saya ada merasakan ada yang datang. Saya yakin itu kuasa Tuhan yang datang. Itu dari atas itu saya rasakan. Itu ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang datang. Kayak ada Tuhan yang datang. Tiba-tiba dia bebas. Waktu kami menyanyi, tiba-tiba dia terlepas dari roh jahat. Habis itu bebas. Normal.
Artinya bukannya roh jahat yang menguasai dia itu yang sudah sekian lama diusir-usir oleh banyak hamba Tuhan, tidak pergi-pergi. Hari itulah hari terakhir untuk puasa itu, dia pergi sendiri, dia bebas sendiri kok. Kelihatan dia lepas, habis itu dia langsung sadar, kami lagi menyanyi. Jadi Tuhan yang bebaskan dia secara langsung. Karena mungkin case-nya berat ya. Ini pasti case-case yang berat. Ya. Nah, jadi ada juga mengusir roh jahat itu harus ada ukuran imannya. Ukuran iman. Ukuran iman tiap-tiap kita ini beda-beda. Tapi dan juga ada bergantung dia orang punya karunia khusus untuk pelepasan. Beda orang punya karunia khusus untuk pelepasan dengan anak Tuhan yang semua orang dikasih otoritas kan. Kamu akan musuh setan demi namaku. Itu beda. Kan di Indonesia dulu kita melayani yang seperti ini ya. Ini sudah banyak sekali. Makanan sehari-hari. Makanan sehari, apalagi waktu saya tinggal ngekos di tempat kos itu pokoknya hampir tiap hari. Tapi kami banyak berdoa. Kami berdoa sebelum kami pergi penginjilan di daerah Setiabudi itu, kami berdoa puasa. Kami doa puasa. Kalau sorenya sudah kami buka, sudah buka puasa, kami jalan penginjilan. Selalu kami dapatkan jiwa-jiwa baru. Nah, tapi di pelayanan kami juga saya juga ikut persekutuan dan juga di situ bertemu dengan orang-orang yang kena dirasuk oleh roh jahat dalam kasus-kasus yang berat. Beda berat. Jadi kami juga mendoakan, mengusir, tidak pergi-pergi juga roh jahatnya. Nah, habis itu kami panggil orang lain. Kami panggil orang yang senior kan, bukan orang yang senior. Dia begitu dia datang, kalau dia mendoakan, cepat, cepat dia doakan dalam nama Yesus. Tak aja saya tanya pergi kau kita, berat sekali peperangan rohani ya. Even ya, kita mendoakan dia, apalagi yang dirasuk oleh nabi palsu. Ada roh nabi palsu dong. Jadi setiap kali kami datang dengan dia tiba-tiba dia sudah bernubuat. Tapi itu dalam keadaan dia dirasuk roh jahat. Kata-katanya bagus sekali. Itu perempuan. Jadi setiap kali kami datang, kami mau doakan dia, atau dia sudah berdiri. Hai anak-anakku, matanya ketutup. Hai anak-anakku, akulah Tuhan Allahmu. Ngomongnya panjang lebar semua. Dia ngomongnya itu ya, apa ya? Pokoknya dia bernubuat gitu loh. Bernubuat, dia pakai akulah Tuhan Allahmu, gini. Kamu akan begini. Kalau sesudah itu dia turunkan tangannya. Baru dia sadar. Orang-orang kami sadar, sampai dicatat tuh dia punya nubuat. Ini kan? Tetapi dengan ada hamba Tuhan datang, begitu dia lihat langsung dia turunin tangannya. Dia kan lagi begini kan, langsung dia turun tangan di teng, dia langsung dia terguling-guling. Dan kasus itu berat sekali. Kasus itu karena orang ini pernah diguna-gunain, dibawa ke sana ke sini oleh roh jahat. Jadi dia kasusnya cukup berat. Jadi kalau kami mengusirnya itu memang tidak beres-beres. Tapi kalau kami bawa dia ke rumah hamba Tuhan, dibawa dia ke rumah, begitu dia masuk di rumah hamba Tuhan, begitu baru hanya sampai di pagar rumahnya, hamba Tuhan itu baru sampai di pagar rumahnya, yang di dalam dia di dalam rumah, di dalam itu dia sudah dia bilang ada api datang, dia bilang wow, mau gak karuan. Begitu hamba Tuhan datang, langsung dia diusir dengan nama Yesus. Ya, ini levelnya lain. Tapi kita memang sebagai anak Tuhan, kita punya kuasa untuk seperti itu. Ya. Jadi mengusir dalam nama Yesus, berdoa, berpuasa, iman juga menginvestigasi. Dan kalau dulu kita melayani itu suka menginvestigasi siapa kau, dari mana kau datang, dari mana kau masuk, kan suka begitu. Itu bagus juga karena begini, orang yang dirasuk setan ini kadang-kadang dia nggak tahu, dia masih pegang opo-opo, dia masih pegang jimat, masih pegang jimat. Lalu begitu setiap kali doakan,
dia manifestasi. Jadi kita tahu, kita sudah usir dia pergi, tahu ada lagi yang sama lagi, Allah yang sama lagi. Maka itulah ditanya dari mana kau masuk. Nah, saya pernah melayani yang di tempat kos itu begitu. Dari mana kau masuk? Tunjukkan dari mana kau. Tiba-tiba dia bergerak, tangannya dia tunjuk ke satu tempat di dalam ruangan yang kecil, kan Pak kosnya kecil-kecil maksud. Tiba-tiba rupanya dia ada batu jimat yang dia simpan. Begitu tangannya itu, dia ambil dia punya jimat yang disimpan itu. Wah, di tangan dia. Rupanya ada batu yang pernah dia dapat dari dukun. Jadi dia pegang itu, dia kuatnya bukan main, kuat. Bukan main. Jadi ini sampai kerasukan mukanya dari orang. Dia pegang begini. Saya bilang, dalam nama Yesus buka tangan. Juga tidak mau. Dalam nama Yesus serahkan ini, buka tangan. Dalam nama Yesus. Baru dia diserahkan. Bukan. Saya ambil. Sudah. Ya, kita usir kuasa jahatnya. Habis itu kita tidak percaya lah, tidak bakar, kita ketak percaya. Ketak dia percaya juga. Dibakar, pokoknya dimusnahkan. Begitu dibuang itu, diketok, didoakan, tidak balik lagi roh jahat. Jadi dia karena masih ada kegelapan yang masih bisa, ada lagi di dompetnya ada tahu orang Chinese kan supaya yang merah. Nah itu kalau misalnya kita yang faktor backgroundnya itu Buddha, waktu kecil kan kalau orang Buddha itu kan suka kasih anak dia kayak di kuepang, kayak di kuepang gitu. Nah kalau kita kadang-kadang mungkin kita susah percaya dengan firman, mungkin itu juga ada sesuatu yang menghalangi iman kita ya. Itulah yang kalau orang Chinese kebanyakan suka kasih di kuepang dan anak Kuan Yin. Itu ada dua case yang saya hadapi. Dia diangkat jadi anak Kuan Yin karena dia suka sakit-sakitan. Begitu dia sakit-sakitan, begitu dia sudah di kuepang itu diangkat jadi Kuan Yin, langsung baik dia, nggak sakit-sakitan lagi. Nah saya melayani ada satu orang gitu. Ya, ada satu orang di sekolah waktu saya, dan saya nggak menyangka gitu, karena saya nggak menyangka bahwa dia itu punya case yang seperti itu, rupanya berat. Saya nggak begitu ingat. Kayaknya saya tahu bahwa dia ini pernah diserahkan sama Kuan Yin. Jadi Kuan Yin itu ada di hatinya. Jadi saya doakan dia. Di sekolah itu saya doakan dia. Jadi waktu saya doakan itu ya, saya tahu tangan saya, tumbang tangan saya. Oh my goodness, itu seperti tidak tahu apa itu yang keluar dari badannya itu, sampai saya juga merasakan gak enak gitu, kayak gak enak gitu perasaan. Begitu saya tanya siapa kau dalam nama Yesus, dia bilang Kuan Yin. Wah, rupanya dia adalah jadi, tapi saya tetap saya klaim dulu dia, saya bilang dalam nama Yesus, kau tahu nggak bahwa anak ini sudah jadi milik Yesus karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sekarang dia milik Yesus dan bukan milik kau lagi. Dalam nama Yesus. Iya kan? Iya. Keluar kau. Siapa? Kau tahu nggak Yesus itu? Yesus itu tahu. Yesus itu Tuhan, tahu nggak kau? Iya. Dia sebut Yesus adalah Tuhan. Saya usir dia keluar, satu kali dia pergi. Tapi memang tidak baik bicara-bicara komunikasi itu dengan bahasa jahat itu bagus. Biasanya orang tuh hanya ingin menginvestigasi, pengen tahu kalau dia ada case kuasa gelap, ada case di memproses atau pokoknya hidupnya bagaimana, menanyakan itu baru ada gunanya. Kalau enggak, Yesus nanya siapa kau, berapa kau, legion, keluar. Cuma begitu kan? Tapi itu kan kapasitasnya Yesus adalah anak Allah ya. Yesus tidak usir pun dia sudah pergi. Takut. Dia bilang, kenapa kau datang? Apakah engkau mau menyiksa aku? Sekarang kau datang untuk menyiksa aku, belum waktunya kalau saya. Yesus bilang, diam kau. Siapa kau? Legion. Get out, pergi. Langsung satu kali. Kita bisa 100 kali. Dia hanya 1 kali pergi dan dia pergi. Kata Yesus pergi, berarti dia pergi, teman. Kata itu kan berkuasa. Jalan dia jalan. Ya pergi ya pergi. Ngerti nggak? Oke dah. Saya rasa ini kita buka open tanya jawab dulu. Nah, satu lagi, kasus demon possess yang saya bilang tadi, yang saya rupanya ada di sini. Pemuda di Gadara, ya. Yesus mengusir roh dari anak yang sakit ayat, iya kan?
jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Atau Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kamu kurang iman, ya kan? Lalu Yesus mengusir roh jahat dari perempuan yang diikat roh jahat selama 18 tahun. Sudah 18 tahun. Yesus bilang, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis yang harus dilepaskan, dan dia adalah keturunan Abraham. Yesus dan perempuan Sirofenisia, anaknya kerasukan roh jahat. Begitu dia pulang, anaknya sudah sembuh. Yesus mengusir roh dari anak yang bisu tuli. Bisu tuli. Ini aslinya. Oke. Ya, ini kasus-kasus di dalam Perjanjian Baru. Sepertinya banyak, memang tidak semua itu. Metode pelayanan pelepasan, ini metodenya. Nah, kalau metode kami itu begitu. Kita doakan dulu, kita injili dulu, dia terima Yesus sebagai Tuhan Yesus secara pribadi, lalu kita mengajak dia mengaku dosa, mengakui dosa-dosa keterlibatannya dengan kuasa kegelapan. Kalau dia pernah diangkat jadi anonim, dia mengaku, saya pernah diangkat oleh orang tua saya, ampuni saya dalam nama Yesus. Begitulah semua terus selesai, minta penyucian dari Tuhan, minta pengampunan, lalu kita tumpang tangan, kita usir roh jahat. Biasa terjadi manifestasi pada waktu kita sudah tumpang tangan. Jadi semua bisa diselesaikan dalam nama Yesus, tetapi persyaratan menurut saya persyaratannya harus bertobat, terima Yesus dan mengaku dosa. Itu semuanya beres. Kalau dia sungguh-sungguh ya, kalau dia sungguh-sungguh terima Tuhan, bertobat, mengaku dosa, pasti keluar roh setan. Keluar sendiri ya. Bukan keluar sendiri. Pokoknya dia mesti manifestasi, karena roh jahatnya tidak mau keluar kan. Kan dia manifestasi karena kan dia nggak mau keluar. Dipaksa dia baru keluar kan. Dia harus keluar karena orang ini sudah menjadi milik dia. Dia sudah harus keluar. Tapi Pak Makmur, kalau misalnya nih ya, kita waktu kecil pernah dikepang gitu ya. Iya. Sampai besar kita kan nggak tahu. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang menghalangi kita untuk percaya. Jadi susah kadang-kadang, mungkin pikiran kita nggak mungkin ini firman Tuhan bilang begini. Iya. Itu apakah itu pengaruh dari background kita pada zaman dulu itu? Bisa. Tapi kalau misalnya kita benar-benar udah percaya, kita udah diselamatkan, biarpun dulunya kita pernah dikepang, tapi kalau memang benar-benar kita percaya, bertobat, terima Yesus, selesai. Iya, harus percaya. Dapat pelayanan pelepasan ya. Ada banyak pandangan. Ada banyak pandangan. Kalau saya waktu dulu ekstrim, saya pikir ini harus. Saya ngecek. Saya yang tidak mau saya mengatakan saya punya karunia, itu terlalu ekstrim. Dulu kita fanatik. Dia seperti ini mesti didoakan, mesti ada pelepasan. Ya, dan biasanya kita doakan, kita tumpang tangan itu kita mengecek dia apakah masih ada roh jahat, apa enggak, sampai seperti itu. Karena dulu kita pelayanan itu kita belum juga dewasa, kita ekstrim. Setiap orang Kristen harus ada pelepasan. Sebetulnya kalau orang Kristen sudah terima Yesus sebagai Tuhan pribadi, sudah bertobat dengan darah salib Kristus, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi untuk kalangan orang yang biasa pelayanan pelepasan, dia require you untuk dilepaskan. Require. Pak, mungkin kita perlu Pak. Mungkin kita di sini perlu di Ya. cek Pak. Satu-satu digantingin semua, Iya. ditanyain. Terus kan, ini yang terakhir. Ya. Supaya nanti ya metode pelayanan pelepasan. Ya. Ya seperti itu tadi. Terima Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi, mengaku dosa, betul kan? Nah, kemudian didoakan untuk pelepasan. Kemudian ini ada metode banyak, ini metode yang akhirnya kita boleh metode pendataan di samudera. Nah ini agak menyimpang dia dari kebenaran firman Tuhan karena dia menginjili roh-roh jahat. Nah, kan saya sudah pernah cerita, dia menginjili roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu adalah roh-roh orang mati yang bergentayangan, kemudian dilayani, waktu kerasukan dilayani, kita terima Yesus. Masa? Iya. Kok bisa? Kok bisa? Iya, karena pengalamannya begitu diajarkan. Benar nggak itu? Oh iya, tentu tidak benar. Nggak benar. Karena itu bertentangan firman, roh jahat bisa diinjili. Orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, sudah bisa lagi, itu sudah final. Itu pergi ke
pergi ke abelang bozok atau dia pergi ke tempat penderitaan kan, ke paradise atau ke Place of torment. ke hell. Iya, itu hell itu tempat sementara. Untuk itu tempat transit. Transition. Pak, nanti kalau orang yang itu roh jahat yang di Injil itu bertobat, baptisnya gimana Pak nanti Pak? Oh, dia terima Tuhan langsung dia masuk surga katanya. Kan buat GKMC. Dan pula kebanyakan yang diketemukan itu adalah roh-roh orang yang sudah meninggal. Roh orang sudah meninggal itu masih meninggalnya bunuh diri, dia bunuh. Ditanya siapa kau? Kenapa mati? Kenapa? Oh, saya mati bunuh diri. Oh ya, kamu sudah kenal Yesus belum? Oh, belum ya, belum pernah dengar. Kamu terima Yesus ya, diinjili. Terima Yesus dia, habis terima Yesus. Wah. Tapi saya bingung, itu kan roh kan nggak berbentuk manusia. Bagaimana dia, waktu dia menginjili, dia kemana? Ke kuburan. Orang yang kerasukan itu dan lagi sedang demon posesi tanya, siapa kau? Nama kamu banyak Sony namanya. Contoh. Artinya gimana? Sony banyak. Saya punya teman satu di Indonesia namanya juga Sony. Jadi Sony itu di dalam dunia ini banyak. Bukan hanya Pak Sony ini. Si A lah, A. Jadi tanya, sama kamu siapa? A. Kok kamu bisa di sini? Iya. Kamu meninggalnya gini apa? Oh, dulu aku meninggalnya karena minum racun. Sudah terima Yesus belum? Belum. Oh, harus terima Yesus supaya kamu selamat rohmu. Terima Yesus dilayani. Lalu satu lagi, ada lagi di demon posesi itu, yang di demon posesi itu. Padahal itu kan roh jahat yang mengambil nama daripada yang mati itu. Iya. Mungkin kalau diinjilin lebih cepat pelepasan daripada kalau ditangking. Jadi biar keluar anyway. Oke ya. Jadi banyak ini kalau model pelangi PPI dulu saya ya begitu yang saya ceritakan tadi. Kemudian metode penumpangan tangan. Nah, itu kan suka pendeta-pendeta suka tumpuan tangan dalam namanya Yesus. Itu juga ada. Metode muntah dosa. Nah, ini dulu di Jakarta, di Indonesia juga ada. Jadi orang yang didoakan itu muntah-muntah. Jadi depannya harus dikasih koran. Koran-koran yang bekas itu jadi rame koran semua, jadi begini tumpang tangan dia muntah keluar isi. Itu muntah bener. Muntah beneran. Ditaruh gitu semua. Oh, keluar. Metode rebah dalam roh. Nah, jadi kalau ditumpang tangan itu langsung terbalik. Beliin dong. Itu ada pelepasan juga itu. Itu karena ada juga pelepasan karena ada roh jahatnya begitu langsung dia gelempar-gelempar pergi. Metode doa puasa pujian dan penyembahan tadi. Ya. Jadi banyak metode, tapi yang metode yang paling utama adalah dalam nama Yesus. Ya kan harus kuasa Tuhan yang bekerja. Oke, gitu aja dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti minggu depan kita lanjutkan siapa yang mengalami demon poses. Kemudian kasus pemuda di Gadara saya buat itunya. Buat cerita, buat dia punya pelayanan apa metode pelayanan pelepasan Tuhan Yesus yang dilakukan untuk pemuda di Gadara. Tapi kalau misalnya kita mau mengadakan kayak pelayanan pelepasan, nggak semua orang mau. Iya, semua orang mau. Itu kalau dia merasa dia butuh itu dia bisa didoakan. Kalau dia nggak butuh, ya. Tapi kalau waktu dulu kita masih ekstrim, kita tantang orang, kita layani orang, kita doakan orang begitu. Oke, kita berdoa dulu, nanti kita bicara. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Tuhan, tolong kami mengerti pekerjaan iblis dalam dunia ini, dalam hidup orang percaya di gereja. Kami doakan supaya Tuhan terus menjaga, melindungi kami semua dengan darah Yesus, melindungi semua keluarga kami, anak-anak kami, spouse kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.